Halo teman-teman semuanya, welcome back to my YouTube channel, The English Hut. Nah, minggu lalu kan kita udah belajar nih tentang the simple present tense. Hari ini kita akan masuk ke tense yang kedua, yaitu the simple past tense. The simple past tense menjelaskan suatu hal atau kejadian yang sudah terjadi di masa lampau. So, something that already happened in the past. Misalnya, John went to the mall yesterday. John pergi ke mall kemarin. Nah, jadi untuk menunjukkan bahwa kejadian ini terjadi di masa lampau, biasanya di kalimatnya itu ada time indication-nya, yaitu yesterday, kemarin. Dan juga verbnya di sini, pergi, itu bukan pakai verb one. Verb one-nya pergi itu kan go. Tapi di sini kita pakai went. Ya, jadi the verb to is went. Nah, nanti aku akan jelasin between verb 1 and verb 2. Tapi kita sekarang masuk dulu nih ke formula the simple past tense, yaitu untuk positive sentence-nya subject plus verb 2. Lalu untuk negative sentence subject plus helping verb plus not plus verb 1. Nah, helping verb untuk past tense ini adalah did, D-I-D. Ya, dan ketika suatu kalimat itu sudah ada helping verbnya, maka verb di belakangnya yang mengikutinya ini harus kembali menjadi verb 1. Makanya di negative sentence ini kita lihat bahwa verbnya itu verb 1 bukan verb 2. Same thing for interrogative sentence, karena sudah di depannya itu adalah helping verb plus subject plus verb, makanya verb di belakangnya itu adalah verb 1, karena di depannya kita sudah pakai helping verb yang berbentuk past tense, yaitu did. Nah, jadi sekali lagi bahwa di simple past tense helping verbnya itu adalah did, ya, dan verbnya itu adalah verb to untuk positive sentence. Contoh verb to itu misalnya go kan verb 1-nya nih. Nah, bentuk past dari go itu adalah went. Dan do, melakukan sesuatu, bentuk pastnya itu adalah did. Untuk mengetahui apa sih verb to-nya dari suatu verb, kita harus menghafal. We have no other choice but to memorize them. Nah, jadi nanti aku akan kasih kalian link yang akan bantu kalian dengan list verb 1, verb 2, verb 3. Ya, jadi ini kalian harus hafal. Nah, apa itu verb 3? Verb 3 itu nanti kita akan pakai di present perfect tense dan juga past perfect tense. Ya. Nah, jadi nanti kalian bisa lihat sendiri di link di bawah ini untuk listnya. Nah, next kita akan coba nih menggunakan dalam kalimat langsung formula dari simple past tense itu. So, the positive sentence, John went to school. Jadi kata kerjanya verb 2 ya. And the negative sentence, John did not go to school. Jadi helping verbnya itu did diikuti oleh verb 1, go. Karena sudah ada helping verb yang berbentuk past, maka selanjutnya verbnya itu tetap verb 1 yaitu go. Lalu di interrogative sentence, did John go to school? Jadi helping verb plus subject plus verb 1. Okay? Nah, jadi ini beberapa list of verb 1 to verb 2 ya. Misalnya go, went, do, did, eat, ate, bathe, based. Okay. Nah, sekarang aku mau revise nih perbedaan present tense dan past tense, biar kalian juga bisa sambil mengulang kembali apa yang kita pelajari minggu lalu dibanding dengan minggu ini. Nah, jadi present tense itu digunakan untuk menjelaskan recurring events. Recurring events itu berarti suatu kejadian yang terjadi berulang kali dan secara regular. Jadi misalnya kita pergi ke sekolah setiap hari. Sedangkan past tense itu menjelaskan sesuatu yang terjadi di masa lampau. Misalnya kemarin Cindy pergi makan barbecue. Nah, tapi kan ini bukan hal yang Cindy lakukan setiap hari. Nah, jadi itu termasuk simple past tense. Nah, present tense helping verbnya itu menggunakan do atau does, tergantung subjeknya ini singular subject or plural subject. Sedangkan past tense helping verbnya hanya ada satu macam, yaitu did. Jadi tidak peduli mau subjeknya he, she, it, I, you, we, they, semuanya helping verbnya adalah did untuk past tense.
Nah, present tense di positive sentence kita pakai verb 1, sedangkan past tense pakai verb 2. Nah, dan perbandingan formulanya ya di bawah seperti yang aku bilang tadi. Di positive sentence bedanya itu satu pakai verb 1, satu pakai verb 2. Di negative sentence sama sebenarnya present tense dan past tense bentuk formulanya, tapi helping verbnya itu berbeda ya. Jadi do or does versus did. Dan di interrogative sentence sama juga formulanya, yang membedakan hanya jenis helping verb yang dipakai. Oke deh teman-teman, sekian hari ini pelajaran dari aku. Kalau kalian ada pertanyaan atau ada hal yang tidak dimengerti, feel free to drop your questions below in the comment section, and I will do my best to answer all of your questions. Thank you, dan see you again di video selanjutnya. Bye-bye.